Halo semuanya, salam sejahtera bagi kita sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Perkenalkan, nama saya Ragni Regina Nuriftita Mapangga dengan NIM 251011030006 dari kelas Matematika B. Saya bersama teman saya. Perkenalkan, nama saya Nugra Alexander Mutulalu dengan NIM 251011030008 dari kelas Matematika B. Pada kesempatan kali ini, kami berdua akan membahas mengenai motor listrik. Motor listrik merupakan salah satu teknologi yang sangat penting dalam kehidupan modern. Tanpa kita sadari, hampir setiap hari kita menggunakan alat yang di dalamnya terdapat motor listrik. Contohnya, kipas angin, blender, mesin cuci, pompa air, hingga kendaraan listrik yang saat ini semakin berkembang. Semua alat tersebut dapat bergerak karena adanya motor listrik. Walaupun sering digunakan, banyak orang belum mengetahui bagaimana sebenarnya motor listrik dapat bekerja. Bagaimana energi listrik dapat berubah menjadi energi gerak, apa saja bagian-bagian yang terdapat pada motor listrik, dan mengapa motor listrik dapat berputar secara terus-menerus. Oleh karena itu, pada video ini kami akan membahas 4 hal utama, yaitu teori dasar motor listrik, komponen motor listrik, proses kerja motor listrik, serta penerapan motor listrik dalam kehidupan sehari-hari. Sebelum membahas cara kerja motor listrik, mari kita perlu sedikit mengetahui sejarah perkembangannya. Motor listrik tidak terlepas dari penelitian tentang listrik dan magnet pada abad ke-19. Pada masa itu, para ilmuwan mulai menemukan bahwa listrik dan magnet ternyata saling berhubungan. Salah satu ilmuwan yang berperan penting adalah Michael Faraday. Ia menemukan bahwa arus listrik dapat menghasilkan medan magnet, dan sebaliknya, medan magnet yang berubah dapat menghasilkan arus listrik. Penemuan tersebut menjadi dasar lahirnya berbagai teknologi kelistrikan, termasuk motor listrik dan generator. Baik, kita masuk pada bagian yang pertama, teori dasar motor listrik. Apa itu motor listrik? Motor listrik adalah alat yang berfungsi mengubah energi listrik menjadi energi mekanik atau energi gerak. Energi listrik dapat berasal dari baterai, aki maupun jaringan listrik. Energi tersebut kemudian diubah menjadi gerakan putar yang dapat dimanfaatkan untuk menggerakkan berbagai peralatan. Sebagai contoh, pada kipas angin, motor listrik mengubah energi listrik menjadi putaran baling-baling sehingga menghasilkan aliran udara. Selanjutnya, hubungan listrik dan magnet. Prinsip utama motor listrik adalah hubungan antara listrik dan magnet. Ketika arus listrik mengalir melalui sebuah kawat penghantar, akan terbentuk medan magnet di sekitar kawat tersebut. Sebaliknya, medan magnet juga dapat mempengaruhi aliran listrik. Interaksi inilah yang menjadi dasar kerja motor listrik. Selanjutnya, elektromagnet. Elektromagnet adalah magnet yang terbentuk karena adanya arus listrik. Misalnya, sebuah kawat dililitkan menjadi kumparan. Kumparan akan saya jelaskan pada bagian kedua. Saat kumparan dialiri arus listrik, kumparan tersebut akan bertindak seperti magnet yang memiliki kutub utara dan kutub selatan. Selanjutnya, gaya Lorentz. Gaya Lorentz adalah gaya yang muncul ketika penghantar yang dialiri arus listrik berada di dalam medan magnet. Sederhananya, ketika medan magnet dari kumparan berinteraksi dengan medan magnet lain,
akan timbul gaya dorong atau gaya tarik yang menyebabkan bagian motor bergerak. Selanjutnya, konversi energi. Motor listrik bekerja berdasarkan prinsip konversi energi. Urutannya adalah energi listrik, energi magnet, dan energi gerak. Energi listrik terlebih dahulu menghasilkan medan magnet pada kumparan. Selanjutnya, medan magnet tersebut menghasilkan gaya yang menyebabkan rotor berputar sehingga terbentuk energi gerak. Kita masuk pada bagian yang kedua, komponen motor listrik. Yang pertama, stator. Stator adalah bagian motor yang diam atau statis. Fungsi utamanya adalah menghasilkan medan magnet yang diperlukan untuk proses kerja motor listrik. Stator biasanya berada di bagian luar motor dan mengelilingi rotor. Yang kedua, rotor. Rotor adalah bagian motor yang bergerak atau berputar. Rotor berada di bagian tengah motor dan menerima gaya elektromagnetik yang membuatnya berputar. Yang ketiga, kumparan. Kumparan adalah lilitan kawat yang umumnya terbuat dari tembaga. Saat dialiri arus listrik, kumparan menghasilkan medan magnet yang berfungsi sebagai elektromagnet. Semakin banyak lilitan kawat, biasanya semakin kuat medan magnet yang dihasilkan. Yang keempat, magnet. Motor listrik memerlukan magnet sebagai sumber medan magnet. Magnet dapat berupa magnet permanen maupun elektromagnet. Medan magnet dari magnet ini akan berinteraksi dengan medan magnet dari kumparan, sehingga menghasilkan gaya yang menyebabkan rotor dapat berputar. Yang kelima, poros. Poros atau shaft adalah batang yang terhubung dengan rotor. Saat rotor berputar, poros juga ikut berputar dan meneruskan putaran tersebut ke alat yang digerakkan. Yang keenam, bearing atau bantalan. Bearing berfungsi mengurangi gesekan antara bagian yang berputar dan bagian yang diam. Dengan adanya bearing atau bantalan, rotor dapat berputar lebih halus, lebih efisien, dan umur motor menjadi lebih panjang. Yang ketujuh, komutator dan sikat karbon. Komponen ini umumnya terdapat pada motor DC. Sikat karbon berfungsi menyalurkan arus listrik ke rotor, sedangkan komutator berfungsi membalik arah arus secara otomatis sehingga rotor dapat terus berputar ke arah yang sama. Tanpa kedua komponen ini, putaran motor tidak akan berlangsung secara terus-menerus. Yang ketiga itu proses kerja motor listrik. Berikut adalah proses kerja motor listrik. Yang pertama itu listrik masuk ke motor. Saat motor dihubungkan ke sumber listrik dan starter dinyalakan, arus listrik mengalir ke kumparan motor. Yang kedua itu kumparan menjadi elektromagnet. Arus listrik yang mengalir pada kumparan menghasilkan medan magnet. Akibatnya, kumparan berubah menjadi elektromagnet yang memiliki kutub utara dan selatan. Yang ketiga itu terjadi interaksi magnet. Medan magnet dari kumparan berinteraksi dengan medan magnet pada stator. Interaksi ini dapat berupa gaya tarik-menarik maupun tolak-menolak. Yang keempat itu timbul gaya putar. Interaksi medan magnet menghasilkan gaya Lorentz yang mendorong rotor. Karena gaya bekerja tidak tepat di pusat rotor, rotor akan berputar dan menghasilkan torsi. Yang kelima itu rotor berputar. Rotor mulai berputar dan putaran tersebut diteruskan melalui poros dan menggerakkan alat yang terhubung dengannya. Yang terakhir itu komutator membalik arus. Pada motor DC, komutator berfungsi membalik arus setiap setengah putaran sehingga rotor dapat terus berputar ke area yang sama. Selanjutnya itu jenis motor listrik. Yang pertama itu motor DC. Menggunakan
arus searah dari baterai atau aki yang biasanya digunakan pada mainan listrik, kipas mini, dan sepeda listrik. Keunggulannya itu kecepatan mudah diatur. Yang kedua itu motor AC, menggunakan arus bolak-balik dari PLN, biasanya digunakan pada kipas angin, mesin cuci, pompa air, dan berbagai peralatan rumah tangga. Keunggulannya adalah kuat, sederhana, dan tahan lama. Yang keempat itu penerapan motor listrik dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya yang pertama, kipas angin. Motor memutar baling-baling sehingga menghasilkan aliran udara yang membuat ruangan lebih sejuk. Yang kedua itu blender. Motor memutar pisau dengan kecepatan tinggi sehingga dapat menghancurkan dan mencampurkan bahan makanan. Yang ketiga itu mesin cuci. Motor digunakan untuk memutar tabung pencuci dan tabung pengering sehingga proses menjadi lebih mudah. Yang keempat itu pompa air. Motor memutar impeller yang berfungsi menghisap dan mendorong air menuju pipa distribusi. Yang terakhir itu kendaraan listrik. Motor listrik mengubah energi dan baterai menjadi putaran roda kendaraan. Kendaraan listrik lebih hemat energi dan tidak menghasilkan emisi gas buang secara langsung. Selanjutnya itu kelebihan dan kekurangan motor listrik. Kelebihannya itu efisiensi tinggi, perawatan relatif mudah, suara lebih halus, tidak menghasilkan asap knalpot, dan ramah lingkungan. Kekurangannya itu bergantung pada sumber listrik, harga beberapa jenis motor cukup mahal, tidak dapat beroperasi saat listrik padam, dan membutuhkan perawatan pada beberapa komponen. Kesimpulan dari semuanya itu, motor listrik adalah alat yang mengubah energi listrik menjadi energi mekanik atau energi gerak. Prinsip kerjanya memanfaatkan interaksi medan magnet yang menghasilkan gaya Lorentz sehingga rotor dapat berputar. Motor listrik banyak digunakan dalam kehidupan sehari-hari, mulai dari kipas angin, blender, mesin cuci, pompa air, hingga kendaraan listrik. Oleh karena itu, motor listrik menjadi salah satu teknologi penting yang mendukung berbagai peralatan modern saat ini. Baik, sekian video penjelasan mengenai motor listrik dari kami berdua. Terima kasih bagi yang sudah mendengarkan. Salam sejahtera bagi kita sekalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Santi Santi Om. Namo Buddhaya, salam kebajikan. Terima kasih.